Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di Yeni Sehir, Dursun Fakih mengatakan kepada Osman, "Beim, kau terbiasa memberi perintah dari tendamu dan menjaga keadilan dengan moral. Bisakah kau diam dan menuruti keputusanku di pengadilan?" Mendengar ini Osman bertanya, "Apa yang membuatmu meragukan itu? Kau datang dari Konya, apakah keadilan Konya lebih agung dari kita?" Dan Dursun Fakih menjawab, "Tidak, Beim. Semua tempat yang diatur oleh syariah itu setara." Namun Osman mengatakan, "Tidak, kau pikir aku akan mendukung Oktembe dan gagal dalam keadilan? Kau pikir aku tidak akan bisa tinggal diam di pengadilan? Jangan khawatir, aku adalah pedang keadilan, dan kau adalah pena keadilan. Kau akan bertanggung jawab di pengadilan. Itu akan dikelola olehmu." Dan Dursun Fakih mengatakan, "Ewalah, Beim." Dengan mengambil sebilah pedang, Osman mengatakan, "Aku adalah pembalas dendam dari orang-orang kafir. Keadilan tujuanku akan dilakukan di medan perang. Kasus ini milikmu sekarang. Aku sepenuhnya percaya bahwa kau akan memerintah dengan adil. Tapi jangan bandingkan aku dengan orang lain. Kita harus diingat dengan pemerintahan kita di dunia dan keadilan yang kita sebarkan." Beberapa saat kemudian, Bengge Hatun datang bersama pasukan Alpennya. Melihat suami dan anaknya, Bengge Hatun pun menghampiri mereka seraya mengatakan, "Aku akan menyelamatkan kalian. Aku bersumpah, aku akan menyelamatkan kalian." Lalu Alcicek mengatakan, "Kami tidak akan menyerah terhadap fitnah mereka, Ibu. Mereka tidak bisa lolos dengan ini." Seketika Bengge Hatun mengatakan, "Tentu, kita tidak akan menyerah. Aku akan membakar kota ini untuk sehelai rambutmu." Namun Oktembe mengatakan, "Hatun, jangan membuat kesalahan." Kemudian mereka pun berjalan menuju pengadilan. Lalu Bengge Hatun mengatakan kepada Alpennya, "Ketika sidang selesai, beritahu para bey, panah dari busur akan menembus." Kemudian Bengge Hatun berpapasan dengan Aisyah lalu mengatakan, "Ya, Aisyah Hatun, ibu dari Aktemur yang dimana putrimu ingin membunuhnya." Namun Bengge Hatun mengatakan, "Hatun, pergilah dengan jalanmu sendiri. Aku tidak punya waktu untukmu." Seketika Aisyah mengatakan, "Lihat aku. Kau seharusnya mengatakan putrimu melakukan kesalahan dan aku tidak bisa mengikatnya sebagai ibunya. Tapi lihat apa yang kau katakan." Mendengar ini Bengge Hatun bertanya, "Apa maksudmu aku tidak bisa mengikatnya? Aku tidak menganggap anakku sebagai anjing seperti yang kau lakukan." Saat Aisyah terpancing emosi, seketika Malhun datang seraya mengatakan, "Hatun, yang kamu bicarakan itu kasar. Bukan hanya anak Aisyah, tapi juga kepala penjaga negara kita. Perhatikan kata-katamu. Kamu tidak bisa membawa kata-katamu itu." Lalu Bengge Hatun mengatakan, "Bahuku membawa kesedihan untuk saudaraku. Bahuku memikul beban fitnah. Jadi, biarkan aku memutuskan kata-kata apa yang harus aku katakan atau tidak." Dengan penuh amarah, Malhun mengatakan, "Kau dapat mengatakan apapun di sukumu sendiri, tetapi ini adalah kotaku. Jika kau tidak ingin masuk ke penjara bawah tanah seperti anggota keluargamu yang lain, maka diamlah. Begitu juga kamu, Aisyah Hatun." Kemudian Malhun pun pergi meninggalkan mereka. Tidak lama Olof datang memasuki Yeni Sehir bersama tentaranya. Melihat itu Bengge Hatun mengatakan kepada Alpennya, "Beritahu para bey bahwa kita tidak hanya akan menyelamatkan beim kita hari ini, tetapi juga membalas dendam. Biarkan mereka mengetahui ini." Sementara itu, mengetahui keberadaan Alcicek, Aktemur memutuskan untuk menemuinya. Namun saat dia hendak pergi, seketika Aisyah datang memasuki ruangan seraya mengatakan, "Lukamu belum pulih. Ini bukan waktu yang tepat untuk menjadi keras kepala. Akankah kamu pergi lagi mengejar gadis yang mencoba membunuhmu?" Namun Aktemur mengatakan, "Ibu, aku tidak percaya bahwa Alcicek menyerangku." Lalu Aisyah bertanya,
Bagaimana bisa dia begitu membutakanmu? Dia menikahmu, Aktemur, dan kemudian dia juga menembakmu dengan panah. Kamu bahkan tidak bisa membuka mata sepanjang hari. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Jika itu mengenai di sini, hanya satu jari. Jika itu mengenai di sini, kamu akan mati. Maka kami tidak akan berduka atas lukamu, tetapi atas kematianmu. Jangan buat aku bicara. Dan Aktemur mengatakan, sampai jumpa di pengadilan, Ibu. Kemudian dia pun pergi meninggalkan ibunya di sana. Di samping itu, Aladin memasuki ruang sidang dengan membawa sebuah buku miliknya. Dan dengan tersenyum, Bala bertanya, "Dari mana kamu datang, petugas?" Dan Aladin menjawab, "Kepala pemberontakan harus ditekuk. Aku melakukan tugasku dan kembali." Lalu Malhun bertanya, "Aladin, sidang belum dimulai. Apa yang kamu tulis?" Dan Aladin menjawab, "Aku merekam kasus yang akan dilakukan oleh Dursun Fakih. Pertama, hakim atau negara kita." Mendengar ini, Bala dan Malhun mengatakan, "Hei, Masya Allah." Tidak lama Aisyah datang memasuki ruangan. Seketika Malhun memisahkan dia dari Bengge Hatun. Di samping itu, Boran menuntun Olof menuju ruang sidang. Melihat tidak ada Osman di sana, Olof bertanya, "Di mana Osman?" Dan Boran menjawab, "Beimku datang saat dia mau." Kemudian Olof pun memasuki ruangan. Melihat tidak ada Kantaku Zenus di sana, dia pun bertanya, "Di mana Kantaku Zenus?" Tidak lama Oktembe datang bersama 2 Alpen penjaga seraya mengatakan, "Sungguh dunia, pembunuh menyambut Dimension, dan B terhukum untuk dieksekusi. Evalah." Lalu Olof mengatakan, "Kau seharusnya memikirkan hal ini sebelum memerintahkan tentaramu untuk menyerang desaku, Oktem. Kau layak untuk dihancurkan." Sementara itu, Osman menghampiri Kantaku Zenus di sebuah ruangan. Dengan Kantaku Zenus bertanya, "Osman Bey, kita akan pergi ke pengadilan kan?" "Aku yakin, aku sudah cukup menunggu." Namun Osman menjawab, "Kau tidak akan datang ke pengadilan." Mendengar ini Kantaku Zenus bertanya, "Apa maksudmu? Aku di sini untuk persidangan." "Kaisar." Seketika Osman mengatakan, "Kau adalah pewaris. Tugas pertamamu bukanlah mati. Hatun itu bernama Freyk dan Olof. Mereka mungkin mencoba membunuhmu di pengadilan." Namun Kantaku Zenus mengatakan, "Aku tidak akan terintimidasi. Akulah yang tertembak. Emasku dicuri, desaku digerebek." Seketika Osman mengatakan, "Tetapi kau berada di wilayahku. Aku bertanggung jawab atas kesejahteraan tamuku. Jangan khawatir, ketika keadilan ditegakkan, kau akan pergi ke Konstantinopel dengan aman dan selamat." Lalu Kantaku Zenus mengatakan, "Osman Bey, ini terakhir kalinya aku mempercayaimu." Dan Osman mengatakan, "Aku akan menghormati kata-kataku apapun yang terjadi." Sementara itu, Aktemur menghampiri Alcicek di kamarnya. Dengan perasaan sedih, Alcicek bertanya keadaan Aktemur, lalu mengatakan, "Aku tidak melakukannya." Dan Aktemur menjawab, "Aku tahu, pastikan itu. Aku akan membuktikan kepada semua orang bahwa kau tidak bersalah." Lalu Alcicek mengatakan, "Aku bilang bahwa kami harus mempercayai keadilan Osman Bey. Tapi keadilan itu sekarang mengeksekusi ayahku, Komandan." Dan Aktemur mengatakan, "Jika aku memiliki 1000 leher, aku akan mengorbankan 1000 di antaranya untuk menghentikan air matamu. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa melawan keadilan, Alcicek." Dengan penuh amarah, Alcicek mengatakan, "Aku bilang bahwa ayahku akan mati. Dia akan mati meskipun dia tidak bersalah. Tidakkah kamu mengerti?" Namun Aktemur mengatakan, "Alcicek, percayalah pada keadilan Oktembe. Alcicek, tolong jangan bersedih." Lalu Alcicek mengatakan, "Selamatkan ayahku, Komandan, selamatkan ayahku."
Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.